Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan yang tadi. Kalau tadi kita membahas mabninya fi'il maddi. Tadi pagi, bahas fi'il maddi. Kemudian lanjutnya ini berkaitan dengan mabni ma'lum ataupun majhul. Wa bad'u ma'lumin bi fathin sulika illal khumasi was sudasi faksiron in budi'a bihamzi wasrin kamtahan. Oh iya. Fi'il madi yang mabni ma'lum. Fi'il madi itu kan ada mabni ma'lum, ada mabni majhul, ada ma'lum, ada majhul. Ada ma'lum, ada majhul. Kalau fi'il madi yang mabni ma'lum, itu huruf pertamanya harus dibaca fathah. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi yang dimulai dengan hamzah wasal. Maka huruf pertamanya harus dibaca dengan kasrah seperti imtahana. Saya cek dulu. Ini ya. Fi'il madi yang mabni ma'lum, maklum berarti kan. Maka huruf pertamanya harus dibaca fathah. Semuanya nanti dibaca fathah fi'il madinya, kecuali fi'il khumasi dan sudasi yang dimulai dengan hamzah, maka nanti kasrah. Semua fi'il madi ini semuanya maklum semua ini. Maka semuanya pasti dibaca fathah. Huruf awalnya pasti dibaca fathah. Terus ke bawah ini pasti dibaca fathah semua. Fa'ila, fa'lala, yang rubai saja fa'yala, fa'lala, semua fa'ala, nawwara, hana, semuanya. Fa'ala, qatala, massa, wa'ada, kecuali nanti yang khumasi ataupun yang sudasi. Kecuali di fi'il khumasi ataupun sudasi yang didahului oleh hamzah wasl. Kalau didahului oleh hamzah wasl, maka nanti dibaca kasroh. Semuanya ini dibaca. Nah, ini berarti yang khumasi ataupun yang sudasi yang didahului oleh hamzah wasl baru dibaca kasroh. Ini pengecualian. Sebenarnya dari fi'il semua fi'il mabni ma'lum maka semua huruf awalnya pasti dibaca fathah. Terbukti dari awal, dari atas tadi sampai ke bawah ini semuanya dibaca fathah. Kecuali nanti fi'il khumasi, khumasi ataupun sudasi yang didahului oleh harakat kasroh. Yang didahului oleh hamzah wasl. Kalau didahului hamzah wasl maka nanti huruf awalnya bukan dibaca fathah tapi dibaca kasroh. Ifta'ala, iftama'a, intadda. Ini ya, ikhtara ini semuanya. Jadi yang dibaca kasroh itu yang didahului oleh hamzah wasl. Kalau tidak ya fathah. Ini sewanya. Ini yang khumasi dan sudasi. Thubutuha fil ibtida qadil tazim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim.
ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم. Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca. Ini sudah berkaitan dengan apa hamzah wasol, apa hamzah kotok itu. Antara hamzah wasol dan subutuha fil ibtida qadil tazim ka hadfiha fi darjiha ma'al kalim. Kalau hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca jika berada di permulaan kalimat dan tidak dibaca jika berada di tengah-tengah kalimat. Beda halnya kan dengan hamzah koto. Hamzah itu kan ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Kalau hamzah koto berarti baik di awal, baik berada di awal ataupun di tengah pasti dibaca. Kalau hamzah koto. Tapi kalau hamzah wasol itu hanya dibaca ketika berada di awal. Sedangkan ketika di tengah maka itu tidak akan dibaca, maka pasti disukunkan. Nanti apa saja ini hamzah-hamzah wasal ini letak-letak hamzah wasal. Tapi rata-rata kalau yang apa namanya rata-rata kalau di prakteknya nanti kebanyakan itu hamzah wasal daripada hamzah kotok ya. Ini tempat-tempat ini adalah hamzah-hamzah wasal ka hamzi amrin lahumma wa masdari wa al wa aimun wa hamzat kajhari wa ibnu ibn ibnatin wasnani wa mri'in wa tanis nataini kada ada ismu fil jami'i faksiran laha siwa fi aimun al-imtahan. Hamzah wasal tersebut berada pada nanti fi'il amar dan masdar fi'il khumasi dan sudasi. Contoh yang tadi itu dari fi'il khumasi di fi'il amar ataupun masdarnya fi'il khumasi dan sudasi. Dari masdar dari fi'il khumasi dan sudasi, hamzahnya itu adalah hamzah wasal. Seperti ini kan. Selain memang di fi'ilnya, di fi'il madinya, di masdarnya ini juga hamzah wasal. Selain memang di fi'il madinya hamzah di awal itu adalah hamzah wasal, di masdarnya ini juga dikatakan dengan hamzah wasal, bukan hamzah kotor. Di fi'il amarnya ini juga. Ini if'al ihmarra ibyadda iswadda ihmarra. Ini kan fi'il amar. Jadi di masdar di fi'il amar dan masdar dari fi'il khumasi dan sudasi merupakan hamzah wasal. Kemudian juga kahamzi amrin lahuma wa masdari. Itu kan. Lahuma ini kepada khumasi dan sudasi. Wa al, lafat al. Nah ini menjadi pengecualian. Nah, sebenarnya hamzah wasal itu harus dibaca kasroh kecuali nanti di al alif lam alifnya itu di awal itu namanya hamzah wasal. Karena memang kalau al itu kan dibaca di awal, tapi ketika gendeng digabung cara bacanya dengan kalimat sebelumnya pasti hilang alifnya itu, tidak dibaca. Tapi yang dibaca langsung lamnya. Karena memang hamzah wasal itu ketika di awal, dibaca ketika di awal dan di dibaca ketika di awal dan ketika berada di tengah itu tidak dibaca. Juga fi'il amar sulasi mujarrad ijhar dari fi'il amar sulasi mujarrad hamzahnya itu dikategorikan sebagai hamzah wasal. Ini
Di fi'il sulasi mujarrad yang ini hamzahnya ini adalah hamzah wasl. Alam, yu'al, bas, irada, yakhsha, yujan. Hamzah-hamzahnya ini merupakan hamzah wasl. Lafad isnaini, isnataini, ibnu min ibnin itu pada lafad ini juga wa bunu min ibnatin wasnaini wa ibni ibnataini wasnataini. Lah hamzah-hamzah wasl di lafad itu juga termasuk hamzah wasl ya. Lafad-lafad itu hamzahnya merupakan hamzah wasl. Kata ismun, istun, ismun, istun hamzahnya hamzah wasl. Nah, ini keterangan eh, semua hamzah wasl itu harus dibaca kasroh. Semuanya secara konsep awal hamzah wasl itu dibaca kasroh. Kecuali hamzah yang berada pada lafadz al dan aimun. Kecuali hamzah pada lafadz al dan aimun maka harus dibaca fathah. Jadi itu pengecualiannya. Al dan aimun. Kalau aimun ini kan lafadz yang jarang. Tapi kalau alif lam itu kan pasti ada itu. Pasti ada. Tapi kalau al aimun aimunnya sendiri itu kan sangat jarang sekali. Ini. Wal amru di talasatin. Oh, ini Hamzah. Oh, ini ya. Wa amru di salasatin nahwu buladumma kama bimadiyaini juhila. Hamzah yang ini kan sebenarnya harus dibaca kasroh. Hamzah wasal berarti keterangannya harus dibaca kasroh kecuali di lafaz kecuali hamzahnya itu di alif lam dan di aimun maka itu kan dibaca fathah. Di pembahasan ini hamzahnya dibaca dhamma. Nah, di mana ketika wa amru di salah sinahubbula dhamma kama bimadiyani juhila. Hamzah yang berada pada fi'il amar dari fi'il sulasi mujarrad ikut wazan uf'ul, ain fi'ilnya dibaca dhamma, yang ain fi'il mudhari'nya dibaca maka dibaca dhamma. Jadi hamzah wasal itu dibaca dhamma di fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan uf'ul. Yang ain fi'il mudhari'nya itu dibaca dhamma. Kita cek yang ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma. Berarti fa'ala yaf'ulu ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma. Maka nanti ini kan fi'il amarnya hamzahnya ini dinamakan dengan hamzah wasal bukan kotok. Maka nanti hamzah wasalnya itu tidak dibaca kasroh tapi dibaca dhamma. Dibaca dhamma. Nah, hamzah wasal yang dibaca dhamma di fi'il sulasi mujarrad itu hanya di fi'il amar yang ain fi'ilnya itu dibaca dhammah. Di fi'il amar yang ain fi'ilnya itu dibaca dhammah dan melihat ain fi'il mudhari'nya juga dibaca dhammah. Maka hamzahnya dibaca dhammah. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak seperti itu maka nanti tidak dibaca dhammah tapi akan dibaca kasroh. Oh, ini sudah. Ain fi'ilnya tidak dibaca dhammah. Ain fi'il mudhari'nya juga tidak dibaca dhammah.
If'il, bukan uf'il, tapi if'il. Itu pun dengan yang di bawah. Ini ain fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Ain fi'il mudhari'. Ain fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Maka if'al. Secara konsep awal, kalau hamzah wasal itu memang harus dibaca kasroh. Kalau yang dibaca fathah, di alif lam da'imun. Kalau yang dibaca dhamma, kalau yang dibaca dhamma itu adalah fi'il amar di golongan fi'il sulasi mujarrad yang ain fi'ilnya itu dibaca dhamma dan ain fi'il mudhari juga dibaca dhamma sehingga hamzah wasal yang ada di wazan tersebut itu dibaca dhamma. Nah, jika dibaca dhamma, hamzah yang bertempat juga dibaca dhamma, hamzah yang bertempat pada fiil khumasi dan sudasi yang dimabnikan majhul. Oh, kalau yang hamzah wasol yang berada di fiil khumasi dan sudasi, tadi yang sudah saya scroll itu fiil tulasi dan khumasi dan sudasi yang diawali dengan hamzah wasol itu kan semuanya dibaca kasroh. Karena yang hamzah wasol kan harus dibaca kasroh. Nah, nanti itu dibaca dhamma, hamzah wasalnya itu dibaca dhamma ketika nanti dimabnikan majhul. Ketika dimabnikan majhul. Nah, ini sekarang membahas bagaimana cara membuat mabni majhul, fi'il madi mabni majhul dari membuat majhul dari fi'il madi. Nanti kan majhul itu di fi'il madi dengan fi'il mudhari itu kan cara buatnya itu berbeda. Fi'il madi yang dimajhulkan dan fi'il mudhari yang dimajhulkan itu kan cara buatnya berbeda, hanya perbedaan di sebelum huruf akhir. Hmm. Ini cara membuatnya wabat majhulin bi dhammin hutima ka kasri sabiqil ladzi qad khatama. Fi'il madi mabni majhul itu huruf yang pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir itu dibaca kasroh. Atau istilah lainnya adalah cara menjadikan mabni majhul dari fi'il madi dumma awwaluhu wa fut wa dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca kasrah sebelum akhir. Contoh nasoro menjadi nusiro. Ja'ala menjadi ju'ila. Ja'ala menjadi ju'ila. Khalaqa menjadi khuliqa. Kan mudah, gampang. Tinggal dirubah seperti itu. Daraba menjadi duriba.
kataba menjadi kutiba. Tinggal yang di awal dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Awalnya dibaca dhamma dan sebelum akhir itu dibaca kasroh. Nanti secara pemaknaan nanti kan akan berbeda. Kalau semisal khalaqa menciptakan, misal khalaqa menciptakan siapa Allah, khalaqallahul insan. Khalaqa menciptakan Allah siapa Allah al-insan akan manusia dha'ifan dalam keadaan lemah. Kalau dimajhulkan nanti kan akan berbeda. Khuliqo khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Diciptakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Doroba memukul, duriba dipukul. Doroba Zaidun Amrun, Zaid memukul Umar. Duriba Amrun, Umar dipukul. Itu pemaknaannya akan berubah. Yang asalnya memukul, doroba yang asalnya memukul, maka kalau dimajhulkan duriba menjadi bermakna dipukul. Doroba itu memukul, kalau duriba itu dipukul. Ntar. Kalau hamzah hamzah wasal kayak gini, kalau ini kan jelas hamzah koto ya. Kalau yang pasti dibaca ma'akum innama ila khalau ila syayatinihim qalu inna, hamzah hamzah ini kan hamzah hamzah koto. Kalau yang hamzah wasal kan kayak gini. Asalnya kan dibaca istarawud, misal karena hamzah wasal itu kan kalau berada di awal harus dibaca kan. Misal dimulai dari istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Istarawud dhalalata bil huda. Tapi ketika berada di tengah berarti dilanjutkan alladzina ishtarawud dhalalata itu kan, kan seperti itu kan tidak dibaca alladzina ishtarawud tapi alladzina ishtarawud dhalalata istauqada kan hamzahnya juga hamzah wasal. Kalau dibaca dari itu kan istauqada naro falamma awdha'at, tapi ketika diwasal alladistauqada. Bedaannya dengan lafaz awdha'at, hamzahnya pasti hamzah qata. Awdha'at falamma awdha'at tetap. Alif lam hamzah hamzah wasal cuma dibaca fathah. Kalau as sama kalau tidak dimulai dari depan tapi langsung di as sama berarti kan as sama bukan i, karena memang merupakan pengecualian as sama.
dibaca. Tapi ketika sudah diwasalkan minas sama kan hilang hamzahnya, tidak dibaca. Hilang. Itu berkaitan dengan hamzah wasol dan hamzah kotok sekaligus dengan fi'il madi mabni majhul. Fi'il madi mabni majhul caranya adalah kalau fi'il madi mabni majhul kalau ini fi'il madi karena kita bahas adalah fi'il madi maka adalah dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan sebelum akhir itu dibaca kasroh. Nanti pemaknanya juga akan berubah. Doroba Zaidun Amron, Zaid memukul, tapi akan menjadi duriba, dipukul. Jadi duribah dipukul. Khuliqal insanu dhaifan. Ini kan yang ada dalam Quran. Khuliqal insanu dhaifan. Ini kan asalnya adalah khalaqallahul insana dhaifan. Tapi fokusnya kepada maklum dan majhulnya, bukan kepada naibul fa'ilnya. Karena naibul fa'il nanti ada pembahasan tersendiri. Oke, bisa dipaham, Ukti, Akhi? Ada yang mau ditanyakan? Eh, ada mau saya tanyakan dikit saya. Bentar-bentar kok kecil suaranya, bentar dulu. Oh, ini sudah beras. Gimana, Akhi? Gimana cara kita mengetahui nanti di dalam teks bahwa itu fi'il majhul atau fi'il maklum? Oke. Kalau seperti itu tetap kita harus ya, tergantung siapul kalamnya nanti. Pemahamannya gimana? Makanya nggak cukup kita cuma belajar nahwu, tapi juga harus bahasa Arabnya, harus bisa tahu sedikit-sedikit tentang makna dari mufradat. Karena memang nanti akan ketemu daripada eh, pemahamannya. Semisal saya contohkan ya, kayak gini, contoh pendeknya semisal. Oh, pakai yang ini saja sudah di Al-Quran ini. Nah, misal, contoh pendeknya saja dulu. Hmm, lafadz sama-sama tidak berdoroba. Ini. Ini kan otomatis bagi pemula ini kan pasti membingungkan kan. Nah, ini kan doroba zaitun amron kan asalnya kan doroba zaitun amron duriba amron. Kan boleh saja di atas apakah duriba apa enggak ya. Nah, kalau di atas misal ini dibaca duriba atau doroba misalnya. Ini kan bisa dipahami dari bentuknya sudah. Setelah lafadz doroba, di sini kok ada fa'il. Setelah doroba kok ada lafadz. Sebenarnya belum ketemu juga, nggak ada harganya kan. Tapi setelah lafadz ini, ada lafadz yang dibaca nasab. Kok ketemu, kok dibaca nasab? Karena ada alifnya ini. Berarti ada maf'ulnya. Ketika ada fi'il dan setelahnya ada lafadz yang dibaca nasab, yang kemungkinan besar itu menjadi maf'ulnya. Karena yang dibaca nasab belum pasti menjadi maf'ulnya. Karena bisa jadi menjadi hal, bisa menjadi tamyiz dan yang lainnya. Maka kalau seperti itu,
ini harusnya dibaca doroba bukan turiba. Kenapa? Karena Zaid menjadi fa'ilnya, Amron ini menjadi maf'ulnya. Gak mungkin doroba ini kemudian dibaca duriba. Tidak mungkin ini yang asalnya doroba dibaca duriba. Kenapa? Karena kalau dibaca duriba, misal duriba itu, terus Amron jadi apa? Nah, misal ini lagi. Doroba Amrun. Kalau semisal di sini dikasih, kalau ini jelas duriba Amrun, kok bisa? Karena tidak ada fa'il yang dohir. Tiba-tiba ada lafaz seperti ini. Ini mengindikasikan ini dibaca rofa karena tidak ada alif di setelahnya. Duriba Amrun. Ini kalau dilihat dari segi lafadznya. Tapi semuanya nanti tergantung dari pemahamannya. Artinya kalau sudah terbiasa nanti akan ketemu sendiri. Oh ini majhul, oh ini maklum, majhul, maklum. Kalau sudah terbiasa akan kerasa sendiri. Kalau dilihat dari ciri-cirinya ya kayak gitu. Oh ini kan ini apakah doroba, apakah duriba ya? Ini apakah doroba, apakah duriba? Kalau mau dibaca doroba, harusnya ini ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Misal kira-kira disimpan. Oh ini fa'ilnya disimpan. Doroba memukul siapa Zaid gitu. Karena fa'ilnya berupa isim domir yang disimpan takdiruhu huwa. Kemudian berarti ini harus kalau dibaca doroba berarti ada fa'il dan ini harus dibaca nasab. Tapi di tulisan itu di teksnya nggak ada alifnya. Fa'ilnya sudah tidak ada, hanya memperkirakan sendiri dengan mentakdir Z, padahal di depan itu tidak ada lafaz-lafaz Z yang merujuk ke depan. Kemudian setelahnya memang sudah harusnya dibaca nasab, ternyata kok nggak ada alifnya. Nah, ini kan sudah mau memaksakan sendiri kan. Kalau seandainya mau, oh ini mungkin keliru kurang alifnya percetakannya. Ya kalau dipaksakan seperti itu ya bisa. Tapi kan kita harus baca secara dohir saja. Oh ini duriba amron, bukan doroba. Fa'innya nggak ada. Amron ini posisinya sudah rofa karena tidak ada alifnya. Oh ya duriba amron. Kalau di atas doroba itu amron. Oh, ini kalau dibaca duriba ya nggak bisa juga karena ada fa'in isim dohirnya itu sudah ada fa'in isim dohir. Maf'ulnya juga ada. Ya nggak mungkin dibaca duriba. Duriba itu amron. Bisa dilihat dari segi seperti itu. Ya, dianalisa sedikit demi sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa untuk membaca kitab ya, itu nanti akan ketemu dengan sendirinya. Oh, ini doroba zaitun amro, ini duriba. Yang agak repot ya, kalau mau menjadikan fiil mabni majhul dari yang berupa mu'tal. Semisal mu'tal ain. Mu'tal itu kan berupa huruf ilat. Huruf-huruf ilat itu kan huruf ilat kan ada tiga hamzah, wawu dan ya. Seperti halnya bina ajwaf. Ajwaf itu kan ain fiilnya berupa huruf ilat. Seperti halnya kolam. Misal kola. Kalau doroba duriba ja'ala ju'ila. Kholaqa khuliqa. Tapi kalau kola gimana ini majhulnya ini? Gimana kalau seperti itu? Sila Monggo. mungkin. Hah? Sila mungkin misal. Menjadi gila kan ya? Ini kan kok bisa tiba-tiba menjadi gila? Berarti ini kan sudah mengalami proses kan? Sudah mengalami proses iklal atau perubahan. Asalnya kok tiba-tiba jadi gila. Harusnya kan doroba dumma awaluhu kan kaidahnya dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya
dibaca dhamma awalnya dan dibaca kasroh sebelum akhir. Ini kan sudah qala menjadi qila. Ini kan sudah keluar dari konteksnya. Jadi qila. Berarti di sini mengalami proses lah. Ini yang agak repot. Sedangkan yang di berupa bina-bina itu yang berupa mu'tal-mu'tal itu kan banyak sekali. Imtada, umtidda, madda, menjadi mudda. Kalau misal kola, kalau sekilas kita kola itu kan asalnya adalah kowala. Kola itu asalnya adalah kowala. Itu kan kowala asalnya. Sebelum menjadi kola, itu asalnya kowala. Lah, kalau kowala, kowala ini kalau dimajhulkan gimana? Bacanya gimana? Kuwila. Kuwila. Ini Ini dulu prosesnya ku dulu sebelum menjadi kila ya. Maka kuwila kan prosesnya. Kalau dimajhulkan. Karena kan memang dhamma awaluhu wa is dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhiri. Qawala. Kuwila. Setelah kuwila, maka bagaimana? Ini di proses i'ralnya, maka harkatnya wawu itu dipindah kepada harkatnya kof. Setelah harkatnya kof itu terbuang, dirusak, dibuang. Maka ketika seperti itu, cara bacanya gimana? Harkatnya wawu dipindah kepada harkatnya kof setelah harkat kof itu dibuang. Maka dibaca hmm, Tiula, kiula kan? tiula. Maka dibaca kiula. Setelah menjadi tiula, maka kaidahnya adalah maka huruf wawu itu harus diganti dengan huruf yang sesuai yang memantasi harkat kasroh. Apa huruf yang memantasi harkat kasroh? Ya, sas. Ya, maka menjadi qila. Nah, itu prosesnya. Qala qila. Kalau tidak mau repot-repot masalah kalau berupa bina aja nanti baik berupa bina seperti halnya lafaz lain contoh seperti halnya contoh ya ini yang kalau tidak mau repot pengen tahu secara detail sona ini kan sama dengan kola ini kan majhulnya adalah sina kan ya majhulnya adalah sina sona kalau dimajhulkan adalah sina ya. Gimana prosesnya kalau berupa bina ajwaf? Kalau berupa bina ajwaf langsung nanti huruf sona, huruf awalnya dibaca kasroh, alifnya diganti ya. Nah, gitu proses yang lebih mudah. Cuma kalau proses seperti itu tidak tahu secara proses awalnya. Asalnya bagaimana, kemudian kalau dimajhulkan bagaimana, kemudian apa yang dibuang. Itu kalau cara gampangnya seperti itu. Setiap menemukan mabni majhul, setiap menemukan bina ajwaf baik wawi ataupun ya'i, maka nanti cara memajhulkan huruf awalnya dibaca kasroh, alifnya diganti dengan ya. Qala huruf awalnya dibaca kasroh, alifnya diganti ya. Qila. Sona huruf awalnya dibaca kasroh, kemudian alifnya diganti ya. Sina. Ini juga merembet nanti kepada fi'il mudhari'nya ketika mabni majhul dari fi'il mudhari'nya. Kan kalau fi'il mudhari' kan dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Wa futiha. Nanti di fi'il mudhari' itu. Nah, memang ketika yang kalau memang sohe-sohe gampang. Misal fataha futiha wada'a wudi'a yafa'a yufi'a. Kalau seperti ini, nah gimana majhulnya? Nah, ya. Repot kan?
Misal ro'a. Nah, kalau yang seperti seperti ini memang kerepotan sehingga butuh bagi kita untuk belajar iklal. Iklal itu kan ada tipis banget kaidah iklal. Ada kaidah. Kayaknya ada program tersendiri ya ada di Kuwait iklal itu yang belajar tentang kaidah iklal itu. Jadi nanti repotnya kalau mabni majhul itu repotnya ketika tidak berupa bina sohe. Ketika berupa mahmus ain atau seperti halnya abdo ketika mudha'af maka uddo kan. Kan tahu harus asalnya kan ketahuinya nanti di abdo asalnya adalah aldido misalnya. Aldido apa seperti haba maka hiba kalau ini kan gampang seperti teknik tadi. Semuanya sama nanti meskipun di fiil yang rubai ataupun khumasi sama-sama seperti halnya dahraja duhrija. Jadi kalau majhul itu pembuatannya bukan hanya fokus kepada fiil turasi mujarrad tapi nanti semuanya di fiil rubai, khumasi ataupun sudasi ya nanti sama dhamma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Ini untuk yang kalau yang mudah itu adalah bina sahih. Sedangkan bina itu kan ada 7 macam-macam. Hingga ada yang kerepotan untuk menentukan bagaimana majhulnya sehingga itu butuh bagi kita untuk mempelajari i'lal agar kita tahu bagaimana proses perubahan dari qala menjadi qila. Akhirnya dipredeli satu persatu ini seperti ini dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan qila. Oke, tadi mohon maaf ya saya lambat ini ada urusan ini keburu-buru barusan ini sampai lambat. Ustadz, Ya, kalau semisal yang kan tadi ajwaf ya Ustadz, yang kasuro awaluhu terus ya sukun